Dan di sini dikatakan teman-teman ya, which will not excite the end of this year. Artinya kemungkinan open-minded ini tidak akan melewati tahun ini. Berarti dalam tahun ini persentase KYC itu udah di atas 80% dan ekologikalnya udah benar-benar matang. Jika benar demikian, wajar jika saat ini core team benar-benar memacu semua kemampuan mereka untuk mengupdate semua aplikasi. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bangza mengupload video. Di video kali ini kita hanya ingin berbagi informasi terkait perkembangan Pi Network lagi. Dan yang pertama ini tampilan di HP kita bisa teman-teman lihat di aplikasi penambangan kalian itu udah berubah, dimana sebelumnya tentang Fireside sekarang udah diganti dengan Pi Hackathon. Nah sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang kesal atau mungkin malek dengan Pi Hackathon yang gak ada habis-habisnya. Sedikit ilmu tambahan buat kita bahwasanya Pi Hackathon ini adalah untuk membantu perkembangan ekosistemnya Pi Network. Melalui event Pi Hackathon inilah akan bermunculan aplikasi baru, game baru, media sosial baru yang akan menunjang nilai Pi Network serta akan membuat Pi Network semakin diminati di semua kalangan. Kembali lagi, salah satu sifat dari Pi Network ini adalah sebagai mata uang digital. Sudah barang pasti Pi Network membutuhkan segala sumber daya di berbagai aspek. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Pi Hackathon kali ini, kalian tinggal klik read more aja. Di sini dinyatakan langsung oleh core team, kita bisa dapatkan informasinya secara lengkap. Silakan teman-teman baca aja di sini untuk mendapatkan informasi, karena Bangza nggak akan bacakan lagi karena ada beberapa informasi lagi yang ingin Bangza sampaikan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya saat ini kita berada pada fase enclosed mainnet, di mana kita hanya boleh melakukan barter secara P2P. Boleh kalian melakukan barter secara global consensus value atau boleh juga tidak, tergantung dengan kesepakatan kalian. Dengan ramainya barter saat ini, banyak juga tukang-tukang serok modus-modus penipuan, entah bermoduskan aplikasi atau mungkin melalui penyadapan, sehingga saat ini banyak sekali teman-teman pioner yang kehilangan koin Pi Network-nya. Di video ini juga Bangza selalu menghimbau teman-teman agar hati-hati dengan namanya perasa sandi, jangan sampai bocor ke orang lain. Dan yang kedua, jangan sembarangan masuk ke aplikasi yang tidak ada kaitannya dengan Pi Network. Seringkali teman-teman itu katanya kehilangan koin padahal nggak pernah membagikan perasa sandi. Ya, itu salah satu penyebabnya adalah kalian sembarangan masuk ke aplikasi yang mengatasnamakan Pi lah, yang mengatasnamakan Mol lah, yang tanpa teman-teman sadari ternyata itu adalah aplikasi penyadap. Jadi benar-benar hati-hati agar tidak kehilangan aset kalian. Kawan-kawan, saat ini sebenarnya kita sedang ada dalam perjalanan menuju open-minded. Ya, di dalam perjalanan ini ada liku-liku, ada proses, mungkin pecah ban, atau mungkin ada batu dan sandungan lainnya. Nah, agar menuju titik finish yaitu open-minded, kita semua baik pioner maupun core team harus bersabar melewati fase-fase ini. Dan kalau kita lihat hari ini, core team sedang benar-benar bekerja keras untuk menuntaskan semua ekosistemnya Pi Network. Jika kemarin kita melihat adanya Fireside untuk media sosial, kemudian update sistem keamanan di aplikasi Pi Network kita yaitu untuk menyembunyikan nama pengguna dan juga total koin, tidak ketinggalan juga PiChain Internasional memberikan informasi tentang update PiChain Mall. Di sini mereka mengatakan mereka akan mengubah aturan permainan minggu depan. Semua Pi yang diperoleh pioner dari penjualan, ingat catat dari penjualan, yang didapat dari PiChain Mall dapat dikonsumsi di mall. Ini mempromosikan sirkulasi lebih lanjut dari Pi Network ekologi. Sirkulasi Pi Network ini benar-benar akan berjalan teman-teman.
Dan inti dari updatean ini adalah semua Pi yang diperoleh Pioneer dari hasil jualan, ke depan itu udah bisa di-withdraw atau dikonsumsi. Dalam artian mau dibelanjakan lagi juga udah boleh. Ini sih keren banget teman-teman ya. Jadi satu persatu di segala aspeknya Pi Network mulai melakukan pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada juga updatean yang akan rilis teman-teman ya. Di sini dikatakan Pi Core Team sedang mengerjakan cara untuk memungkinkan interaksi di luar Pi Browser. Detailnya akan segera hadir. Nah, jadi ke depan kita nggak cuma berkutat di dalam Pi Browser aja. Core Team akan mengupayakan dan sedang membuat sistem untuk memungkinkan kita bisa mengakses sesuatu di luar Pi Browser. Teman-teman bisa simak informasi ini, nanti kalau Bangza ingat nanti gua taruh linknya di deskripsi ya. Ini tuh bertujuan agar semakin banyak dan semakin bertambah developer yang gabung ke Pi Network. Baik itu dalam sektor NFT, marketplace, game, media sosial yang masuk ke SDK-nya Pi Network. Open Network will be open and anyone will be able to utilize the full functional of the blockchain if they want. Jadi mereka itu benar-benar bisa bergabung. Ini sih bakal keren banget teman-teman ya. Oke, kita nantikan update-annya soal interaksi yang akan datang di luar Pi Browser. Sebenarnya ini tuh sama-sama berjalan teman-teman ya. Proses ekosistem terus berjalan, KYC terus berjalan, begitupun juga dengan migrasi. Buat teman-teman yang dari kemarin nanya, Bang kok aku udah sekian bulan tapi juga belum dapat migrasi. Sebenarnya nggak usah khawatir teman-teman ya. Walaupun misalnya saat ini kalian belum mendapatkan migrasi, nanti Core Team itu akan meluncurkan yang namanya fitur migrasi mandiri di Pi Network kita, di mana kita bisa melakukan migrasi secara manual tanpa harus menunggu pihak Core Team. Itu bebas dikelola oleh kita sendiri. Kapan kita mau melakukan migrasi, itu menjadi hak mutlak kita. Kita tunggu aja fitur yang satu itu teman-teman ya. Di sini ada sebuah informasi yang cukup menarik bagi Bangza dengan judul When Exactly Will Pi Open the Mainnet yang dirilis pada tanggal 11 Mei 2023. Ini informasi yang masih hangat. Dengan judul Kapan Waktu yang Tepat untuk Pi Membuka Mainnet. Kemudian di sini intinya kalau mau gua bacain satu persatu baris per baris, ini akan memakan durasi video kita. Jadi gua langsung ke intinya aja. Jika teman-teman lihat pada paragraf bawah, according to Pi's official plan, menurut rencana resmi Pi, setelah KYC melewati 80% dan lingkungan ekologi sudah matang, ini adalah waktu yang tepat untuk membuka open mainnet. Maka Pi akan membuka mainnetnya setelah ini tercapai. Nah, makanya tadi Bangza bilang saat ini Core Team tengah menggalakkan mengupdate semua fitur baik itu game, marketplace, dan semua yang berkaitan dengan ekosistemnya Pi Network. Dan di sini dikatakan teman-teman ya, which will not excite the end of this year. Artinya kemungkinan open mainnet ini tidak akan melewati tahun ini. Berarti dalam tahun ini persentase KYC itu udah di atas 80% dan ekologikalnya udah benar-benar matang. Jika benar demikian, wajar jika saat ini Core Team benar-benar memacu semua kemampuan mereka untuk mengupdate semua aplikasi. Baik itu website, mungkin media sosial, mungkin games, apps, marketplace, dan lain sebagainya. Sekali lagi, buat teman-teman yang belum KYC nggak usah khawatir. Karena sebelum mainnet ini dibuka, pasti semua KYC ini akan diselesaikan oleh Core Team. Sebagaimana dikatakan di sini, setelah KYC 80% teman-teman. Berbicara tentang KYC, di bagian sini dijelaskan juga, it's understood that Pi Network is now facing some KYC verification problems. Dapat dipahami bahwa jaringan Pi sekarang menghadapi beberapa masalah verifikasi KYC yang mungkin saat ini lagi dihadapi oleh teman-teman sekalian, terutama di Cina. Jadi di Cina itu masih banyak orang yang belum KYC. Tim inti Pi juga secara aktif menyelesaikan masalah ini, meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem verifikasi KYC. Tetapi selain KYC, di saat yang bersamaan, Core Team Pi juga harus mengoptimalkan lingkungan ekologi atau ekosistem untuk menarik lebih banyak aplikasi ekologi untuk bergabung kepada Pi Network. Ini merupakan salah satu fungsi dari Hackathon teman-teman ya, yang akan membantu jaringan Pi menjadi ekosistem mata uang digital yang lebih global. Nah dari sini dapat kita pahami bahwasanya
Pioneer itu hanya bisa menunggu proses hingga benar-benar semuanya siap untuk core team membuka open mainnet. Sebenarnya nggak ada yang perlu dirisaukan teman-teman ya. Konsisten aja untuk memining. Kalau memang misalnya kalian ingin membantu teman-teman yang belum KYC, silahkan teman-teman bantu. Hindari informasi-informasi yang menyesatkan, hindari aplikasi-aplikasi yang mungkin scam. Dan terakhir, nggak perlu beryuforia. Nggak perlu berlebihan, nggak perlu terlalu ambisi, jangan terlalu nafsu. Dan ingat, saya sampaikan, jangan sampai merugikan kalian. Baik itu rugi secara material, baik itu secara mental, atau apalagi kalau sampai merugikan kesehatan. Ya, dalam artian kesehatan jiwa ya. Oke, segini aja untuk informasi dari Bangza kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Jangan lupa komen di kolom komentar, beri semangat untuk Bangza untuk tetap memberikan informasi tentang Fi Network dengan data dan fakta. Terima kasih telah menonton, gua Bangza, sampai jumpa pada video selanjutnya.